Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Wano Channel dimanapun berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Wano akan menjelaskan tentang bahasa Cirebon atau bahasa saya atau bahasa kelahiran tempat saya tinggal. Bahasa Cirebon itu menurut teman-teman dari Sunda, teman-teman dari Jawa Tengah sana, Cirebon itu unik katanya begitu datang ke sini, begitu main ke daerah Cirebon. Menurut orang Sunda, dibilang Sunda bukan Cirebon itu bahasanya. Menurut orang Jawa, Jawa juga bukan. Jadi oke lah, kita nggak usah lama-lama. Saya akan menjelaskan atau asal muasal sejarah bahasa Cirebon itu dari kulturnya dari mana, terus campurannya dari mana. Mari kita simak penjelasan dari yang ahli budayawan dari Cirebon, Raden Haidir Surya Diningrat, mengatakan bahwa bahasa Cirebon adalah bahasa yang unik ya. Dan keunikan ini tidak lain, salah satunya adalah karena Cirebon adalah caruban. Caruban itu artinya campuran. Terbentuknya Cirebon adalah merupakan hasil dari akulturasi budaya. Ketika Pedukuhan Cirebon pertama kali terbentuk ya, di satu kawasan yang dulu dikenal kebun pesisir ya, lokasi sekarang sekitar Lemah Wungkuk ya, itu tinggal sekitar 360-an orang penduduknya ya, dari 9 suku bangsa. Jadi 9 suku bangsa mendiami satu pedukuhan itu perkampungan ya. Dan mereka hidup bersama di pinggir pantai itu. Lemah Wungkuk itu dulu pinggir pantai. Lemah itu artinya tanah atau pasir. Wungkuk itu bahasa kuno, artinya putih, pasir putih ya. Jadi Lemah Wungkuk itu pasir putih. Sehingga ketika mereka bermusyawarah untuk menentukan kampung atau pedukuhan kita ini kita namakan apa sebaiknya ya, maka kemudian muncullah mereka bersepakat kampung kita itu kita namakan aja kampung campuran ya. Bahasa pada saat itu campuran itu caruban, sehingga muncullah Pedukuhan Caruban ya. Awalnya pedukuhan kecil menjadi desa Caruban, dipimpin oleh seorang kuwu pertama ya, Ki Gedeng Alang-Alang. Kemudian diteruskan oleh menantunya yang namanya Pangeran Cakrabuana atau kita kenal dengan Mbah Kuwu Cirebon ya. Mbah Kuwu Cirebon lah yang membangun Pedukuhan Caruban ini sedemikian rupa sehingga tumbuh menjadi satu negeri ya, yang dinamakan Caruban Nagari. Beliau memimpin negeri yang besar tersebut. Karena sudah besar, luas wilayahnya, banyak penduduknya, maka beliau pun diangkat bukan sekedar kuwu, tapi menjadi Tumenggung Sri Mangana ya. Tumenggung itu sekelas presiden lah mungkin ya. Jadi Ketumenggungan Caruban Nagari ini berada di bawah Kerajaan Pajajaran. Asal muasal Cirebon yang seperti ini juga mempengaruhi terbentuknya bahasa Cirebon, di mana bahasa Cirebon lebih merupakan hasil akulturasi budaya. Ada bahasa-bahasa serapan dari luar ya, seperti dari Cina. Kalau nasi dibungkus pakai daun, direbus, apa namanya? Bongko ya, bongko serapan dari bahasa Cina. Ada serapan dari bahasa Arab, ada serapan dari
bahasa Portugis, berbagai serapan dari luar, ya. Terbentuklah bahasa Cirebon. Nah, bahasa Cirebon ini diresmikan menjadi bahasa Caruban ketika Nagari Caruban ini berdiri sendiri lepas dari Pajajaran. Karena dalam teori pemerintahan, syarat-syarat berdirinya satu negara itu adalah, negara itu salah satunya adalah punya budaya dan bahasa. Caruban Nagari memisahkan diri dari kerajaan Pajajaran, berdiri sendiri sebagai sebuah negara, itu pada tanggal 2 April 1482 Masehi, ya, yang sekarang diperingati ulang tahun Kabupaten Cirebon. Maka sejak saat itu Cirebon berdiri sendiri. Tentunya Cirebon punya bahasa sendiri, makanya berbeda dengan bahasa Sunda kan. Tapi juga bukan bahasa Jawa, karena orang-orang dari Jawa Wetan juga banyak tidak memahami bahasa Cirebon. Identitas daerah salah satunya adalah bahasa. Itu terbentuknya bahasa Cirebon. Daerah mana saja di Cirebon yang memakai dialek O atau konsonan O? Garis demografis tertentu. Ya, iya, apalagi bahasa itu, apalagi bahasa daerah kita sebut dengan bahasa ibu, ya. Jadi mobilitas masyarakat juga menentukan satu dialek itu bisa bertahan atau tidak. Penggunanya ada yang asli bahasa dialek Pleret gitu, apo gitu, pakai kan seperti itu ya. Ada yang minta korek api dibilangnya baso, ternyata baso itu basah. Nggak nyala koreknya, baso aja. Itu orang Pleret. Sering buat guyonan. Tapi memang itu realitanya seperti itu. Dialek-dialek itu masih ada, tapi saya tidak yakin itu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena bahasa Cirebon sendiri sudah ditengarai, ya, di antara bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Mungkinkah bahasa Cirebon akan punah? Dan apa penyebab bahasa Cirebon bisa punah? Mungkin saja terjadi. Walaupun tidak semudah itu ya, karena penggunanya masih tetap ada, hanya berkurang. Nah, ketika penggunanya sudah tidak terlalu banyak, maka bahasa itu mulai menghilang. Pertama, menghilangnya dari dunia akademis. Kita cek sekarang di sekolah-sekolah sekarang, tidak semua sekolah mengajarkan bahasa daerah. Dulu saya waktu sekolah belajar bahasa Sunda, tapi tidak bahasa Cirebon. Karena sekolah-sekolah di zaman saya sekolah mendapatkan kurikulum Jawa Barat, bahasa Sunda yang disampaikan. Adakah bahasa Cirebon yang sudah tidak familiar atau tidak digunakan sehari-hari di masyarakat Cirebon, khususnya kaum milenial atau anak zaman sekarang? Banyak sekali. Ya, seperti misalnya ini dalam kalimat ya, ada kata-kata misalnya kayak senajan, walaupun senajan kita wong beli duit, tapi ya aja ngece-ngece temen ning kitaku. Nah, itu anak-anak muda sekarang sudah nggak pakai kata itu, diganti bahasa Indonesia. Walaupun kita wong kere, walaupun tidak lagi pakai senajan. Contohnya seperti itu. Dan saya sih dulu sempat mencatat ada beberapa kosakata yang sudah sangat jarang dipakai. Ini sebetulnya sangat memprihatinkan untuk kita semua. Kalau kita lihat kondisi saat ini, existing ya, bahasa Cirebon masih intens digunakan di lingkungan pesantren. Kita harus berterima kasih kepada pesantren-pesantren yang masih mentradisikan penuturan bahasa Cirebon. Apalagi bahasa Krama, Bebasan. Jadi sekarang existing ada di pesantren, ada di lingkungan keraton, walaupun juga itu sudah jauh berkurang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian
kemudian juga di lingkungan masyarakat yang berasal dari kalangan pesantren atau dari kalangan keraton yang masih meneruskan tradisi orang tuanya, tradisi ibunya, sehingga dalam bertutur kata masih menggunakan bahasa Cirebon, baik bahasa Krama ya, bahasa Bebasan maupun bahasa Ngoko. Bahasa Cirebon memiliki banyak dialek atau ucapan tambahan dari bahasa-bahasa lain karena akulturasi bahasa yang masuk zaman dulu di Cirebon. Jadi menurut saya sayang banget suatu daerah atau bahasa daerah bisa hilang, bisa punah, akan rugi menurut budaya atau karena bahasa daerah itu adalah suatu budaya yang patut dilestarikan untuk anak cucu kita nanti, bahwa identitas bahasa itu adalah identitas suku dan ras suatu daerah. Menurut saya Cirebon harus dijaga, dan jangan lupa adik-adik generasi di belakang saya atau generasi penerus di Cirebon, bahasa Cirebon harus dilestarikan, harus dijaga. Dan juga Cirebon itu mempunyai leluhur yang karismatik atau populer di seluruh Nusantara ini di Indonesia, yaitu adanya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Oke, sedulur dan sobat-sobat semua, itu saja penjelasan tentang bahasa Cirebon. Jangan lupa di like, di komen, di share agar channel saya berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.